Hai Sobat Milenial, menjalankan bisnis bukan hanya tentang marketing dan penjualan loh. Sobat Milenial tentu akan berurusan dengan sebuah administrasi bisnis yang mencakup seluruh catatan keuangan perusahaan kamu. Nah, seberapa penting sih administrasi bisnis dalam usaha kamu? Mari kita bahas informasinya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, secara umum, administrasi dalam bisnis adalah proses pengelolaan perusahaan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi. Administrasi bisnis mencakup operasional perusahaan, logistik, pemasaran, sumber daya manusia, serta manajemen. Tentunya Sobat Milenial yang mempunyai mimpi menjadi pengusaha perlu mengetahui dan memahami bagaimana proses administrasi dalam bisnis. Bagi sebagian orang, administrasi mungkin merupakan hal yang merepotkan ataupun membingungkan. Padahal apabila dilakukan dengan baik dan teratur, administrasi bisa membantu bisnis kita berkembang semakin baik dan terencana. Berikut fungsi administrasi menurut Luther Gulick, seorang ahli administrasi publik. 1. Planning, yaitu kegiatan administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. 2. Organizing, tentunya dalam melakukan kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan proses administrasi seperti penetapan shift pekerja. 3. Staffing atau pengadaan tenaga kerja. Proses menemukan, menilai, mengevaluasi, dan menetapkan hubungan kerja dengan karyawan atau tenaga kerja dan memberhentikannya jika tidak lagi dibutuhkan. 4. Directing, merupakan usaha dalam membimbing, memberikan saran, atau masukan untuk perbaikan suatu kegiatan yang sedang dilakukan agar tugasnya dapat dilakukan. 5. Coordinating, yaitu proses mengkoordinasi seluruh kepentingan dan tujuan dari organisasi yang dilaksanakan bisa bersatu dan dapat sejalan dengan tempat dan waktunya. 6. Reporting, yaitu memberikan informasi tentang segala hal yang telah dilakukan dalam seluruh kegiatan sebagai salah satu pertanggungjawaban. 7. Budgeting atau penganggaran, cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, dari mana pembiayaan, perhitungan cash flow uang masuk dan keluar, serta pengawasan yang dilakukan. Jadi, administrasi itu bukan hanya mengenai proses catat-mencatat saja ya Sobat Milenial. Seberapa pentingnya sih administrasi dalam bisnis? Bisa dibilang, sebuah perusahaan dapat berdiri dan maju tentu didukung dengan sumber daya yang bagus dan pengelolaan yang baik, di mana setiap staf atau karyawan memiliki hak serta kewajiban terkait pekerjaan mereka di suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengatur serta mendata hal-hal seperti data karyawan, pembayaran gaji, jadwal kerja, cuti atau libur, promosi jabatan, dan yang lainnya. Hal tersebut tentu masuk ke dalam bagian sistem administrasi perusahaan, di mana divisi HRD berperan penting dalam mengaturnya. Selain itu, administrasi juga memiliki peran dalam mengurus hal seperti proses pembukuan, surat menyurat, pencatatan, dan kegiatan yang bersifat ketatausahaan. Terdapat 8 unsur penting dalam membentuk sebuah administrasi, yaitu 1. Organisasi, sebagai dasar tempat kegiatan administrasi berlangsung. 2. Manajemen, merupakan penggerak, pengatur, dan pengelola terjadinya administrasi pada perusahaan atau organisasi. 3. Komunikasi, hal ini menjadikan administrasi sebagai pengatur pola komunikasi antara divisi atau departemen lainnya. 4. Kepegawaian,
Hal ini berkaitan erat dengan administrasi, di mana pegawai menjadi tanggung jawab administrasi dari segi penerimaan, penempatan posisi, pemberdayaan, hingga pemberhentian kerja. 5. Keuangan. Hal seperti perolehan dana, penggunaan dan pertanggungjawabannya juga menjadi bagian penting dalam administrasi. 6. Pengadaan. Hal ini juga berkaitan dengan administrasi, di mana pengadaan, pembelian, penggunaan dan pemisahan barang yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh perusahaan. 7. Tata usaha. Hal ini berkaitan dengan penyimpanan, pembukuan, pencatatan, hingga pengiriman menjadi bagian dari tata usaha. 8. Public relation. Hal ini juga menjadi bagian dari administrasi, di mana perusahaan atau organisasi bisa berhubungan serta bekerja sama dengan pihak luar seperti klien dan konsumen. Nah, dalam melaksanakan proses administrasi yang baik dan teratur dalam bisnis, ada beberapa hambatan yang biasa terjadi. Beberapa tantangannya adalah: pertama, organisasi. Hambatan pertama yang biasa muncul akibat masalah yang ada kaitannya dengan manajemen organisasi. Misalnya gaya kepemimpinan, struktur organisasi yang terlalu gemuk, alur koordinasi keputusan yang terlalu panjang dan rumit, ataupun tradisi organisasi yang kurang kondusif dan lain sebagainya. Kedua, operasional. Hambatan operasional muncul dari semua masalah operasional organisasi. Baik dari karakter konsumen, keterikatan organisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, budaya organisasi, dan kematangan organisasi yang telah terbentuk tersebut. Ketiga, manajerial. Hambatan manajerial disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dari beberapa anggota manajemen dalam penyusunan serta penerapan standar administrasi dalam unit kerja dari masing-masing departemen. Beberapa contohnya seperti ketidakjelasan visi misi, kebijakan organisasi, aturan dan tata tertib, tidak adanya kontrol secara konsisten dan berkelanjutan, serta tidak adanya dukungan maksimal dari pihak-pihak yang terkait. Keempat, personal. Hambatan terakhir yang kerap terjadi biasanya datang dari individu organisasi, karyawan, atau user yang tidak mau mendukung adanya standar administrasi di dalam organisasi atau bahkan menyatakan penolakan. Penolakan ini karena karyawan belum paham secara benar tujuan dan manfaat dari penerapan sistem administrasi yang baik dalam menjalankan organisasi atau perusahaan, dan masih adanya anggapan bahwa dengan penerapan administrasi tersebut justru mempersulit pekerjaan mereka, serta tidak adanya motivasi kuat dalam diri karyawan untuk berkembang lebih maju dan lain sebagainya. Sobat milenial dapat menerapkan strategi dalam pelaksanaan sistem administrasi yang baik agar proses administrasi bisa berjalan teratur. Berikut 6 langkah yang bisa sobat milenial ikuti. Pertama, buatlah riset tentang keperluan peraturan perusahaan sebelum mengadakan penyusunan standar administrasi. Kedua, miliki komitmen bersama sebelum memulai penyusunan standar administrasi untuk menghindari adanya faktor ketidaksamaan atau ketidaknyamanan ketika standar administrasi ini diterapkan. Ketiga, kenalilah kompleksitas individu dalam satu perusahaan atau organisasi. Semakin kompleks individu di dalamnya, maka penyusunan standar administrasi tidak bisa dilakukan oleh perseorangan, namun harus melibatkan sebuah tim untuk mengambil data dan melakukan analisa. Keempat, sesuaikan bentuk standar administrasi yang ingin sobat milenial tampilkan kepada seluruh anggota perusahaan atau organisasi agar mudah dipahami. Sobat milenial bisa memilih bentuk penyampaiannya berupa narasi, diagram alur, gambar, ataupun video. Kelima, adakan diskusi terbuka kepada beberapa karyawan atau anggota perusahaan untuk mengetahui visi, misi, dan hambatan mereka terkait kinerja.
Keenam, lakukan proses uji coba sebelum mengesahkan standar administrasi untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas dari standar administrasi tersebut. Nah, Sobat Milenial, sebuah bisnis yang dijalankan dengan standar administrasi yang baik dan teratur tentunya akan menuntut pengelolaan yang efektif. Ada 2 tips yang bisa Sobat Milenial terapkan dalam menjalankan peran penting administrasi dalam bisnis. Pertama, Sobat Milenial wajib menetapkan pencatatan untuk setiap proses bahan baku atau persediaan, proses pemesanan barang serta pengiriman barang, proses produksi sampai menjadi barang jadi, pencatatan hasil produksi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Tentunya semua hal tersebut berhubungan dengan bukti atau dokumen transaksi seperti surat pesan, surat jalan untuk pengiriman, faktur penjualan, ataupun kwitansi lainnya. Setiap dokumen tersebut wajib disusun rapi berdasarkan periodenya ya Sobat Milenial. Kedua, Sobat Milenial wajib menerapkan proses pembagian kerja ataupun divisi dalam bisnis seperti bagian produksi atau penyediaan produk ke gudang, bagian marketing ataupun penjualan, bagian pengiriman, bagian keuangan, atau bagian lainnya. Dilanjutkan dengan pengawasan seberapa baik kerja yang dilakukan dan seberapa besar hasil yang diperoleh dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya pengelolaan atau administrasi yang baik dalam bisnis ya Sobat Milenial. Walaupun bisnis tersebut masih kecil, namun apabila dikelola secara baik dan profesional, tentunya Sobat Milenial bisa lebih cepat memperbaiki hal yang tidak sesuai dan bisa memberikan hasil yang lebih besar. Sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang Sobat Milenial jalankan. Sebagai pebisnis sejati, Sobat Milenial perlu terbiasa dengan disiplin administrasi.